Oke, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Mungkin sebelum saya mulai, saya cek sound dulu deh. Ini suara saya gimana di teman-teman semua? Apakah terdengar jelas atau putus-putus? Kan bisa direspon via chat atau lewat suara juga boleh. Jelas ya? Oke, kalau jelas kita mulai pembelajaran pada hari ini. Saya juga izin share screen ya. Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Jadi selamat datang ya untuk teman-teman yang bergabung di kelas trial latihan soal UTBK Kimia hari ini. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah join dari kemarin-kemarin dan ada beberapa yang baru bergabung nih. Jadi pada siang kali ini lagi-lagi ketemu sama saya buat yang sudah bergabung kemarin. Tapi untuk yang baru bergabung, perkenalkan ya, nama saya Mas Ivan. Nah, di sini sebagai pengajar kimia yang akan membantu teman-teman atau yang akan mendampingi teman-teman dalam pembahasan UTBK soal kimia hari ini. Jadi, nanti medianya kita gunakan share screen yang ada di sini ya. Jadi, kita langsung share screen saja. Nah, mungkin sebelum dimulai, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan pembahasan kali ini, kita lihat dulu nih. Ini ada yang chat. Oh, jangan lupa ya, ngisi presensi bagi yang sudah bergabung. Nah, ini juga sambil kita cek dulu sebaran materi UTBK atau SBMPTN yang sudah berjalan beberapa tahun ya. Kita lihat yang beberapa tahun ke belakang. Nah, ini sebelum saya bahas, saya mau tahu dulu nih, buat teman-teman yang bergabung di sini, ini rata-rata kelas berapa ya? Apakah ya ada yang baru naik kelas 11 atau kebanyakan ada yang sudah naik kelas 12 nih? Bisa direspon via chat dulu mungkin, biar saya juga tahu nih rata-rata pada di kelas berapa sekarang. Naik kelas 12, oke, ada yang baru naik kelas 11 juga, oke. Jadi campur-campur ya, ada yang naik kelas 12, ada yang baru naik kelas 11 juga. Oh, ada dua nih yang responnya baru naik kelas 11. Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat sebaran materi UTBK atau SBMPTN Kimia ya, nah itu ada beberapa materi nih yang bisa dibilang teman-teman wajib kuasai itu. Dan sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, ini kalau kita lihat kan materi yang saya taruh pertama stoikiometri ya. Ini yang wajib teman-teman pahami. Jadi ini materi kelas 10 ya. Mungkin teman-teman yang baru naik kelas 11 masih ingat banget nih tentang stoikiometri. Kemudian yang kedua tentang larutan. Larutan ini ada di kelas 11 sih sebenarnya. Dia ada di materi tentang larutan asam basa, kemudian ada penyangga, hidrolisis, kemudian ada redox. Ini teman-teman baru dapat di kelas 12 nanti, redox dan elektrokimia. Kemudian ada termo, ini kelas 11, kesetimbangan kelas 11, struktur atom kelas 10, ikatan kelas 10, laju reaksi pun itu kelas 11. Jadi sebenarnya materi yang banyak keluar di UTBK, mau tahun berapapun itu adalah materi-materi yang keluarnya di kelas 10 maupun kelas 11. Jadi ibaratnya teman-teman jangan sampai lupa tuh yang kemarin dibahas itu ya. Nah, makanya di sini nanti selain kita ngerjain soal, kita juga sambil nge-refresh materi yang sudah dibahas di kelas 10 maupun di kelas 11 kemarin. Nah, mungkin kalau yang nanti dapat materi kelas 12, ya sekedar tahu aja dulu lah ya. Nah, kalau gitu kita mulai langsung ke soalnya. Kita mulai dari nomor 1. Jadi di soal nomor 1 ini, di sini diketahui ya, ada konfigurasi elektron yang dimiliki oleh suatu ion X2+ yang memiliki bilangan massa 45 dan 24 neutron adalah yang mana? Nah, ini mungkin kalau yang kelas 10 ini simpel sih, tapi sambil kita review singkat ya untuk materi ini. Jadi kalau teman-teman bahas tentang materi nomor 1 ini, kalau kita mau belajar nih, ini materi apa sih Kak? Atau ini materi apa sih Mas? Nah, yang kita bahas itu adalah materi yang ada di kelas 10. Kita membahas materi tentang struktur atom. Oh ya, nanti misalkan tiba-tiba suara saya agak
kepotong-potong, itu nanti minta tolong dikabarin ya, siapa tahu koneksi saya yang agak bermasalah. Jadi nanti bisa diinfokan via chat. Barangkali suara saya nanti tiba-tiba putus. Nah, jadi kita membahas tentang struktur atom di sini. Nah, dalam struktur atom itu kita akan mempelajari atau kita akan mereview tentang yang namanya notasi atom. Di sini dibahas ada bilangan massa dan jumlah neutron ya. Nah, jadi ketika kita membahas tentang notasi atom, itu dia punya pola seperti ini ya teman-teman. Jadi ada simbolnya dulu. Di sini saya simbolkan pakai huruf X, X besar. Kemudian ada nomor di bawah, simbolnya Z. Dan ada nomor di atas, simbolnya adalah A. Nah, masing-masing nomor ini itu punya arti ya. Jadi nggak cuma sekedar nomor aja. Nah, artinya itu adalah kalau nomor yang atas ini, atau kita bicara yang nomor yang bawah dulu deh. Untuk yang Z ini, itu menandakan atau dia disebut dengan nomor atom ya teman-teman. Jadi kita ngomongin yang namanya nomor atom itu yang bawah. Tapi kalau yang atas, itu yang kita bicarakan adalah nomor massa. Nah, jadi kalau kita lihat di soal tadi, itu ada kata-kata bilangan massa ya di sini. Nah, bilangan massa ini teman-teman bisa bisa samakan dengan nomor massa, yaitu nilainya adalah 45. Nah, tapi di sini kok ada neutron, Mas? Maksudnya gimana ya? Nah, maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang nomor atom itu dia menyimbolkan atau menyimpulkan tentang jumlah dari proton yang ada di suatu atom. Tapi kalau nomor massa, dia menandakan jumlah dari proton yang ditambah dengan jumlah neutron. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada yang masih ingat, mungkin bisa langsung direspon via chat juga. Kalau kita bicara jumlah proton, atau kita bicara proton deh, itu masih ingat nggak dia bermuatan apa? Positif, negatif, atau netral? Ini kalau kita ngomongin proton. Ada yang masih ingat? Bisa dijawab via chat langsung. Proton positif ya. Oke, jadi masih ingat nih rata-rata teman-teman. Jadi kalau kita bicara proton, itu adalah yang bermuatan positif. Tapi kalau kita bicara neutron, itu yang bermuatan netral. Nah, terus ada satu lagi yaitu elektron. Dia adalah yang bermuatan negatif. Nah, di sini karena kita bakalan ngomongin tentang konfigurasi elektron, nah kita juga harus tahu nih, apa hubungannya proton dan elektron. Nah, hubungannya adalah tergantung dari muatan atomnya ya. Jadi kalau dalam suatu atom yang netral, itu jumlah dari proton memiliki nilai yang sama dengan jumlah neutron. Sorry, bukan neutron tapi elektron ya. Jadi bukan jumlah proton, bukan jumlah neutron, tapi dia sama dengan jumlah elektron. Itu kalau dia atomnya netral. Nah, tahu dari mana, Mas? Dia bermuatan netral. Teman-teman cek aja, di kanan atasnya atom ini, dia ada tanda positif, negatif, atau tidak ada tandanya. Nah, kalau dia itu tidak ada tandanya, itu artinya dia muatannya netral ya. Jadi misalkan teman-teman kayak menemui Na aja. Nah, itu artinya dia Na netral. Nah, tapi kalau dia bermuatan, nah itu contohnya seperti ini. Dia ada tanda 2+ di sini. Nah, itu artinya dia punya muatan +2. Nah, kalau dia bermuatan, sudah nggak berlaku lagi nih. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, sekarang kita bicara ada 2 muatan ya berarti. Ada yang muatan positif, sama ada yang muatan negatif ya. Nah, ini punya perbedaan. Bedanya di mana? Kalau suatu atom itu bermuatan positif, itu artinya atom tersebut melepaskan elektron dari dalam atomnya atau dari kulit atomnya.
Tapi kalau kita bicara yang bermuatan negatif, dia itu kebalikannya. Kalau yang positif melepas, berarti kalau yang negatif itu dia yang menerima elektron. Nah, berarti kalau teman-teman punya atom yang bermuatan positif, karena elektronnya itu dia dilepas, maka jumlah protonnya itu akan lebih banyak daripada jumlah elektron. Tapi kalau dia itu menerima, berarti kebalikannya. Protonnya itu lebih sedikit daripada elektron. Nah, kurang lebih untuk yang notasi atomnya, itu yang akan kita bahas adalah seperti ini. Nah, sekarang kita lihat nih di soalnya. Tadi kita ngomongin elektronnya itu X2+ ya. Dia punya ion X2+. Nomor masanya 45 dan neutronnya adalah 24. Nah, berarti misalkan kita tulis di sini, tadi dia punya keterangan X2+. Nomor massa, ini saya simbolkan A ya. A-nya adalah, tadi berapa? A-nya adalah 45 ya. A-nya 45. Kemudian jumlah neutronnya itu adalah 24. Sedangkan teman-teman diminta bagaimanakah konfigurasi elektronnya. Nah, kalau teman-teman pengen bikin konfigurasi elektron, berarti kan teman-teman harus tahu tuh jumlah elektronnya ada berapa gitu ya. Nah, terus gimana Kak kalau misalkan yang kita tahu adalah cuma ada nomor massa sama jumlah neutron ini. Nah, yang pertama teman-teman cari itu adalah teman-teman cek jumlah protonnya. Jadi gimana ngeceknya? Kita pakai rumus yang di sini ya. Nomor massa sama dengan proton ditambah neutron. Jadi kalau saya tuliskan A atau nomor massa, itu kan sama dengan proton ditambah neutron. Artinya kalau teman-teman mau nyari proton, ya tinggal dibalik aja. Nomor massa dikurangi neutron. Nah, ini sama dengan nomor massanya tadi 45 ya. Dikurangi 24. Berarti ketemunya jumlah protonnya itu adalah 21. Nah, sedangkan di sini yang diminta adalah untuk yang X2+. Nah, nanti teman-teman berarti harus tahu dulu nih, dalam kondisi netralnya, jumlah elektronnya itu kan sama dengan proton ya. Berarti kan sama dengan 21 juga. Tapi ketika dia membentuk muatan +2, maka posisinya dia nggak lagi jumlah elektronnya adalah 21. Tapi ada yang dilepas. Sebanyak berapa yang dilepas, itu sebanyak muatannya. Jadi misalkan muatannya itu +2, itu artinya dia akan melepas 2 elektron. Tapi kalau dia muatannya itu +3, itu artinya dia melepas 3 elektron. Sehingga kalau dia muatannya di sini +2, maka elektronnya adalah tinggal dikurangi ya. 21 dikurangi 2, maka ketemunya adalah 19. Tapi apakah 19 ini teman-teman boleh langsung bikin konfigurasi elektronnya? Nah, hati-hati. Nah, ya, teman-teman juga harus ingat bagaimana caranya nyusun konfigurasi elektron. Karena di sini yang diminta adalah konfigurasi elektronnya ya. Nah, gimana tuh konfigurasi elektron? Nah, teman-teman lagi-lagi nge-review materi yang ada di kelas 10. Masih ingat yang pakai SPDF? Sambil saya tuliskan di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin konfigurasi elektron, nah teman-teman bisa bikin, mungkin kalau dulu di kelas 10 sempat diajarin yang ada urutannya gitu ya. Ini saya tuliskan ulang urutannya bagaimana. Jadi urutannya adalah dimulai dari 1S, kemudian 2S, 2P. Kalau yang ketiga itu 3S, 3P, 3D. Kemudian kalau yang keempat 4S, 4P, 4D, dan 4F. Kalau yang kelima itu 5S, 5P, 5D, dan 5F. Kalau yang keenam itu 6S dan 6P, sampai 6D, ding. Nah, kalau yang ketujuh itu 7S dan 7P. Dan juga hati-hati ketika teman-teman membuat urutannya, teman-teman nggak boleh
ngurutkan mendatar ke kanan ya. Jadi misalkan 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Itu nggak boleh. Karena urutan yang sebenarnya itu dibuat pola miring seperti ini. Nah, ini biasanya diajarin di kelas 10 ya. Ini mungkin yang baru naik kelas 11 masih ingat lumayan ya untuk materi ini. Kalau yang naik kelas 12 mungkin karena terlalu lama, kita sambil review, kita sambil ingat-ingat lagi. Nah, kita buat pola miring seperti ini sampai habis. Dan kemudian masing-masing SPDF ini nanti akan diisi oleh elektron. Nah, biasanya teman-teman harus hafal juga nih bahwa untuk subkulit S itu boleh diisi sama 2 elektron ya. Kalau subkulit P itu diisinya sama 6 elektron. Kalau subkulit D itu diisinya sama 10 elektron. Dan kalau subkulit F itu diisinya sama 14 elektron. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat buat bikin konfigurasi elektron itu pola miringnya dan isi dari masing-masing subkulit. S boleh diisi 2 sampai F boleh diisi sama 14. Nah, terus sekarang kita mau buat nih bagaimana konfigurasi elektron dari X2+. Tapi hati-hati teman-teman, karena teman-teman mau bikin konfigurasi ion ya, yang teman-teman lakukan, jangan langsung bikin O19. Saya isi aja elektronnya sampai 19. Itu nggak boleh. Karena teman-teman harus bikin konfigurasi netralnya terlebih dahulu. Jadi ketika netral, ini kan elektronnya ada 21 ya. Ini saya tulis X yang netral. Nah, teman-teman isi sampai elektronnya 21 terlebih dahulu. Nah, di sini berarti saya isinya mulai dari 1S dulu. Jadi 1S boleh diisi 2, dilanjut sampai total elektron yang terisi itu adalah 21. Jadi saya lanjut 2S2 gitu ya. Kemudian 2P6, 3S2, 3P6. Nah, habis 3P di sini, lanjutnya bukan 3D ya teman-teman, tapi lanjutnya adalah ke 4S. Makanya di sini saya lanjutnya ke 4S2 terlebih dahulu. Kemudian habis 4S, ini mentok, kita pindah ke 3D. Nah, ini yang kita pindah adalah sekarang pindah ke 3D1. Nah, ini kalau dijumlah angka-angkanya, itu totalnya adalah 21 ya teman-teman. Yang dijumlah yang mana, Mas? Yang dijumlah adalah elektronnya atau angka atasnya ini. Jadi kalau angka atas ini teman-teman jumlahkan, maka jumlahnya adalah 21. Tapi kalau teman-teman jumlahin depannya, ya jangan. Karena elektronnya itu adalah angka yang atas, bukan nomor yang depan ini. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita baru membuat konfigurasi ionnya yang berbentuk X2+. Nah, gimana nih untuk membentuk X2+? Apakah kita boleh langsung ngilangin 2 elektronnya? Nah, belum tentu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ketika teman-teman melepaskan elektron, itu ada ketentuannya. Jadi teman-teman perlu ingat, elektron yang dilepas itu dari yang terluar terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus tahu dulu kulit elektron yang lebih di luar itu yang mana. Yang mana, Mas, kulit elektron itu? Nah, kulit elektron itu adalah yang angka di depan ini. Jadi kalau kita bilang yang paling kiri ini kulit pertama, kemudian ini kulit kedua, ini kulit ketiga, dan ini kulit keempat ya. Atau kalau divisualisasikan, ini misalkan inti atom ya. Nah, ini kulit pertama itu yang dekat sama tengah-tengah, dekat sama intinya. Ini kulit pertama. Kemudian ini kulit kedua. Kemudian lanjutnya ya kulit ketiga gitu ya. Dan seterusnya. Jadi semakin keluar nomornya itu semakin besar. Nah, karena kita di sini mau melepas 2 elektron, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah lihat. Yang dilepas harus kulit terluar terlebih dahulu. Karena di sini kulit terluarnya adalah kulit keempat, teman-teman tandain kulit keempatnya. Ini yang kita harus lepas terlebih dahulu.
Sehingga karena dia bakalan dilepas 2 elektron, maka konfigurasinya menjadi seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s-nya teman-teman boleh tulis 4s0, tapi karena habis jadi teman-teman boleh nggak tulis juga nggak apa-apa. Langsung ke 3d1. Nah, jadi konfigurasinya X2 plus adalah seperti ini. 1s2 sampai 3d1. Kita cek di pilihan gandanya, yang mana yang tepat. Maka yang tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Nah, sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung open mic-nya ya, atau bisa lewat chat juga boleh. Hanya ada pertanyaan satu dari, ya langsung aja. Kak, kenapa tidak 3D dulu? Oke, jadi kita bahas satu-satu ya. Kenapa kok bukan 3D dulu yang dilepas? Karena ketentuannya seperti ini. Jadi misalkan nih, kalau teman-teman ngisi elektron 1s, 2s, dan sebagainya gitu, itu kalau teman-teman visualisasikan dalam bentuk kulit seperti ini, itu sebenarnya urutannya itu adalah 1s itu adalah kulit terdalam ya, kemudian 2s itu kulit nomor 2, ya agak keluar, 3s itu yang lebih di luar lagi, dan yang 4 itu ya yang paling di luar lagi. Nah, kalau kita melepas elektron, itu yang paling mudah dilepas adalah yang luar terlebih dahulu. Makanya ketika nanti kita melepas elektron, jadinya ya kita lepasnya yang kulit terluarnya dulu nih. Kulit 4-nya dulu yang kita lepas. Kalau kulit 4-nya udah habis, misalkan ini bukan 2 plus nih teman-teman, tapi ternyata dia 3 plus. Nah, teman-teman lepas 2 elektron di S ini dulu, baru kalau ini udah dilepas semua, baru teman-teman lepas yang 3D, karena sudah yang luar udah habis nih, dia pindah ke yang dalamnya gitu ya. Kalau sampai sini gimana? Untuk penjelasannya apakah sudah clear atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sudah ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Bisa langsung disampaikan via chat, atau kalau mungkin kerasa di chat agak ribet ngetiknya nih, langsung open mic juga nggak apa-apa. Ada lagi nih pertanyaan. Oke, clear ya? Oke. Kalau clear, udah clear semua, kita lanjut ke soal nomor 2 ya sekarang. Oke, kita next sekarang. Kita pindah ke soal yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya berbicara tentang geometri molekul ya, berbicara tentang struktur geometri. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ada molekul acuan, yaitu ada OPF3. Jadi struktur molekul OPF3 adalah sebagai berikut. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang ditanyakan, molekul yang memiliki struktur geometri yang sama dengan OPF3 adalah yang mana? Jadi di sini ada 5 molekul, ada NH3, BH3, dan kawan-kawan. Nah, ini berarti mau nggak mau kita harus cek dulu nih satu persatu. NH3, BH3, H2O, dan kawan-kawan ini bentuknya sama nggak sih? Nah, kalau teman-teman mau mereview bab nomor 2 ini, kita bicara tentang ikatan kimia ya. Jadi di sini yang kita bahas adalah tentang ikatan kimia. Nah, untuk mengetahui bentuk molekulnya atau struktur geometrinya itu seperti apa, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus bisa ya paling tidak menggambar struktur Lewis-nya dulu. Karena itu adalah cara paling aman ya, yaitu menggambar struktur Lewis. Jadi struktur Lewis itu yang bagaimana sih, Mas? Nah, struktur Lewis itu ya kurang lebih seperti ini, cuman ini yang versi sudah disederhanakan. Jadi teman-teman harus menggambar struktur Lewis yang terlebih dahulu. Nah, struktur Lewis ini itu adalah gambaran berdasarkan elektron valensinya. Maksudnya gimana? Nah, mungkin teman-teman dulu di kelas 10 ya, kalau masih ingat, itu pernah nggak ingat tentang misalkan kita mau menggambar atom karbon nih, C misalkan. Nah, karbon itu dia karena punya 4 elektron valensi, maka teman-teman gambar karbon ini punya 4 titik.
Atau ada yang gambarnya pakai silang, yang nggak masalah. Nah, gambar seperti ini itu yang disebut dengan struktur Lewis. Jadi nyebutnya Lewis sih sebenarnya, tapi lidah saya sering bilangnya Lewis. Nah, kemudian untuk yang nitrogen, misalkan ada atom N punya 5 elektron valensi ya, maka kalau digambar dia punya 5 di sekitarnya. Jadi titik-titik di sini itu adalah elektronnya ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman paling tidak harus tahu nih elektron valensinya itu ada berapa. Nah, tahu dari mana nih Mas elektron valensinya itu ada 4, ada 5, atau ada berapa gitu. Nah, tahunya dari mana? Itu tahunya adalah biasanya teman-teman harus menggambar atau harus menentukan dari konfigurasi elektron. Jadi teman-teman cek elektron valensi atau elektron di kulit terluarnya itu ada berapa. Nah, tapi kan kalau di sini nggak dikasih tahu, Mas. Misalkan kayak N terus H, itu dia punya konfigurasi yang kayak gimana. Nah, kalau teman-teman nggak tahu dia itu konfigurasinya bagaimana, paling tidak teman-teman bisa cek elektron valensi ini. Umumnya ya, karena nggak semua. Jadi umumnya itu sesuai dengan golongannya. Jadi teman-teman cukup periksa dia berada pada golongan berapa. Nah, itu teman-teman bisa tahu, oh misalkan dia golongan 4A, maka berarti dia punya 4 elektron valensi. Misalkan dia golongan 8, berarti dia punya 8 elektron valensi. Jadi teman-teman bisa cek golongannya. Mas, tapi aku nggak hafal golongannya. Ya ini mau nggak mau harus dihafal ya. Makanya paling tidak teman-teman kalau menghafal golongan itu, yang golongan A aja deh yang teman-teman hafalin. Paling nggak teman-teman hafal golongan A itu. Karena kemarin soalnya itu memang nggak dikasih tahu nomor atomnya berapa. Jadi teman-teman ya harus hafal. Nah, di sini ada beberapa atom ya. Ada beberapa atom yang teman-teman harus tahu golongannya. Jadi ini mungkin saya langsung spoiler saja. Untuk masing-masing atom ini terletak pada golongan berapa semua. Jadi di sini ada N, H, B, mencet. Ada N, H, B, kemudian C, Cl, sama P gitu ya. Jadi saya tuliskan dulu. Ini mungkin teman-teman juga kalau misalkan lupa boleh sambil buka tabel periodiknya ya. Jadi kalau untuk N dia terletak pada golongan 5A. Kemudian untuk tadi ada H ya. H itu terletak pada golongan 1A. Kemudian ada B ya. Ya betul ada B. B itu terletak pada golongan 3A. Kemudian ada C. Kalau C itu terletak pada golongan 4A. Mungkin tadi udah digambar punya 4 valensi ya. Kemudian ada Cl. Cl ini golongan 7A. Kemudian tadi ada P. Kalau P itu dia golongan sama kayak N nih. Dia ada di golongan 5A. Nah, jadi teman-teman perlu cek golongan masing-masing. Kalau misalkan belum hafal ya teman-teman boleh buka tabel periodik, tapi paling enggak teman-teman hafal ya untuk yang golongan A-nya, terletak di mana aja. Nah, kemudian teman-teman akan menggambarkan bagaimana struktur Lewis-nya. Nah, terus gimana Mas caranya menentukan kalau kita udah gambar struktur Lewis, dia punya geometri yang sama. Nah, ini mungkin saya sambil buka ada tabelnya ya sebenarnya. Teman-teman bisa cek tabelnya dulu sebenarnya. Nah, teman-teman bisa cek tabel di sini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau ngecek dia bentuknya seperti apa, itu dasarnya ada 2 hal ya, teman-teman. Jadi di sini ada tipe, ada PE, PEI, PEB, dan kawan-kawan. Nah, sebenarnya yang teman-teman perlu perhatikan di sini itu adalah PEI dan PEB-nya. Karena dasar bentuknya itu adalah dari PEI dan PEB. Jadi kalau teman-teman cek di sini, itu semuanya punya bentuk yang beda-beda ya. Beda PEI, beda PEB, beda geometri. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan juga nih. Nah, kita kembali ke soal tadi. Nah, berarti patokan kita adalah teman-teman nyari PEI dan PEB-nya itu ada berapa. Nah, PEI itu apa sih? Nah, jadi saya tulis di sini ya. Saya mungkin tulis di sini aja. Jadi kalau kita bicara PEI, itu adalah pasangan elektron ikatan. Dan kalau PEB
itu adalah pasangan elektron bebas ya. Jadi ada dua hal, PEI dan PEB. Nah, teman-teman cek dulu untuk soal yang ada di sini itu berapa PEI-nya dan berapa PEB-nya. Nah, apakah harus dicek semua, Mas? Ternyata tidak. Teman-teman cukup cek atom pusatnya saja itu punya berapa PEI dan punya berapa PEB. Jadi di sini kita cek dulu PEI-nya ada berapa, kemudian PEB-nya itu ada berapa. Nah, kalau dalam soal ini kan bentuknya sudah dalam bentuk garis-garis gitu ya. Nah, dalam bentuk garis-garis seperti ini, PEI-nya itu adalah tiap garisnya ini. Jadi pasangan elektron ikatan itu adalah dia punya ikatan sama berapa atom sih. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalau kita hitung, dia punya 3 ikatan dengan F dan 1 ikatan dengan O ya. Berarti kalau kita tentukan PEI-nya, dia ada 4. Loh, kok nggak 5, Mas? Kok 4? Iya, dia 4 aja, karena di sini kan kayak 2 sekaligus ya. Kita nyebutnya rangkap 2. Nah, rangkap 2 ini dihitung sebagai 1 PEI. Kalau misalkan teman-teman menemukan ada yang rangkap 3, itu juga dihitung sebagai 1 PEI juga. Jadi seperti itu. Nah, kalau PEB itu adalah pasangan elektron bebas. Taunya dari mana? Biasanya di soal itu ada gambar silang-silangnya. Atau kalau teman-teman ragu-ragu, ini ada pasangan elektron bebasnya nggak ya? Atau ada yang nggak dipakai nggak ya? Ya teman-teman cek aja. P itu kan tadi dia golongan 5 ya, atau dia punya 5 elektron. Di sini 5-5-nya sudah kepake. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kalau udah kepake semua, dia nggak ada yang nganggur. Atau PEB-nya langsung nilainya 0 gitu ya. Jadi teman-teman cari antara A, B, C, D, dan E, itu mana yang punya PEI 4 dan PEB 0. Nah, gimana cara nyarinya ya teman-teman harus gambar berarti. Yaitu cara paling aman sih sebenarnya untuk menggambar ya. Nah, gimana cara gambarnya? Misal kita bicara NH3 dulu deh. Kita bicara yang A dulu, terus habis itu nanti kita langsung spoiler ke jawabannya. Jadi kita bicara yang NH3 dulu nih. Bagaimanakah struktur Lewisnya? Nah, untuk menggambar struktur Lewis, paling tidak teman-teman tentuin dulu tata letaknya. Jadi misalkan teman-teman cek NH3 ini, siapa sih yang posisinya di tengah, dan siapa yang posisinya itu ada di luar. Nah, biasanya kalau yang seperti ini kan yang jumlahnya sedikit, yang N ya. Nah, itu yang posisinya di tengah. Jadi N posisinya di tengah di sini, kemudian yang hanya itu yang posisinya ada di luar. Jadi seperti ini ya, NH3. Kemudian yang teman-teman gambar itu adalah paling aman adalah menggambar yang luar terlebih dahulu. Jadi misalkan teman-teman punya NH3 di sini, nah teman-teman gambar yang hanya terlebih dahulu. Tadi H, karena dia berada pada golongan 1A, dia punya 1 elektron ya. Jadi saya gambar dia punya 1 titik di sini. Nah kemudian teman-teman buat gimana caranya yang luar ini mengikuti kaidah oktet atau duplet. Apalagi tuh kaidah oktet atau duplet. Nah, ini kita bahas di sini. Jadi ada yang namanya kaidah oktet atau duplet ya. Ini kalau yang masih ingat ada di kelas 10 dulu, itu artinya dia memiliki 8 elektron valensi. Ini kalau oktet. Tapi kalau duplet, dia punya 2 elektron valensi. Jadi bisa dibilang bahwa setiap atom itu ketika dia berikatan, itu pengennya oktet atau duplet. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah di sini mungkin kebanyakan semuanya oktet ya, tapi ada beberapa pengecualian yang pengennya duplet atau yang pengennya 2 valensi. Itu ada beberapa atom sih. Itu biasanya ada hidrogen, ada helium, ada litium. Nah, dia itu pengennya punya 2 elektron valensi. Jadi teman-teman nggak boleh nih menggambarkan hidrogen, punyanya 8. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan teman-teman menggambar P, itu teman-teman nggak boleh pakai kaidah duplet, karena dia nggak termasuk dalam 3 ini. Jadi kasarannya 3 ini pengennya duplet, tapi kalau yang lain pengennya oktet. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya.
Nah, di sini ada 3 atom hidrogen ya, teman-teman. Dan masing-masing hidrogen ini pengennya duplet atau pengennya punya 2 elektron. Nah, tapi sekarang posisinya mereka cuma punya 1. Sehingga supaya dia itu jadinya duplet, dia harus pinjem punyanya nitrogen. Jadi di sini saya gambarkan sebagai tanda silang. Dan di sini saya tandai. Ini sudah duplet, ini duplet, dan ini duplet. Jadi yang atom luar udah beres. Nah, sekarang teman-teman cek yang tengah. Yang nitrogen itu pengennya punya 5 ya. Dia pengennya punya 5 elektron, harusnya punya 5 elektron. Tapi yang tergambar di sini baru punya 3. Berarti masih ada 2 yang belum tergambar kan? Makanya yang belum tergambar ini, saya menggambarnya sebagai sepasang elektron yang nganggur atau yang nggak dipakai buat berikatan. Nah, sepasang elektron yang nganggur ini itu yang disebut sebagai pasangan elektron bebas. Dan di sini kalau kita hitung, di sekitarnya nitrogen itu ada 8 ya. Jadi kita bisa bilang bahwa atom H dan atom N dalam senyawa ini kita mengikuti kaidah oktet dan duplet. Nah, sekarang kita mau hitung berapa PEI-nya dan berapa PEB-nya. Nah, PEI-nya, pasangan elektron ikatannya, itu teman-teman lagi-lagi fokus hanya yang tengah saja. Jadi teman-teman nggak perlu lihat hidrogennya. Nah, ketika teman-teman cek nitrogennya, itu yang berikatan, ini kan ada 3 pasang ya. Ikatan pertama, ikatan kedua, dan ikatan ketiga nih di sini. Ini mungkin saya tandai deh. Ini sebagai PEI gitu ya. Sehingga kalau kita hitung kan ada 3 PEI. Maka saya tulis 3 di sini. Nah, kalau PEB-nya, itu teman-teman lihat atom pusatnya juga. Ini sebagai PEB. Nah, karena ada 2 elektron, kita nyebutnya sebagai sepasang. Sepasang harus 2 ya, nggak boleh sendirian. Nah, di sini kita anggap sebagai 1 PEI. Sehingga kalau kita bandingkan dengan yang awal, geometrinya pasti nggak sama. Karena yang ini 40, yang ini 31. Nah, itu untuk yang A. Dan ini teman-teman harus lakuin untuk A, B, C, D, dan E. Itu mana yang sesuai dengan ini. Nah, kita misalkan mau spoiler langsung ke jawabannya, itu yang tepat adalah yang D sebenarnya, yaitu CCl4. Coba kita gambar CCl4 ya. Dengan aturan yang sama seperti tadi. Pertama, kita tentuin tata letaknya dulu. Jadi, C-nya di tengah, Cl-nya di luar gitu ya. Kemudian teman-teman gambar yang luarnya itu Cl berada pada golongan 7A. Berarti teman-teman gambarnya dia punya 7 elektron valensi. Nah, di sini saya gambarnya itu 1 menghadap ke tengah, yang sisanya itu sebagai pasangan di luar. Ini pun juga sama, 1 menghadap ke tengah, sisanya taruh di luar. Ini yang agak lama bikin titik-titiknya ya. Kalau teman-teman UTBK mungkin yang penting cuma yang ada ke tengah doang sih. Biar menghemat waktu. Kemudian Cl di sini dia pengennya oktet. Berarti karena sudah punya 7, kan kurang 1 ya, supaya dia jadinya 8. Makanya di sini dia bakal minjem 1 dari C. Minjem 1, minjem 1, minjem 1, minjem 1. Nah, baru kita tandai. Oh, yang Cl ini sudah oktet semua ya. Nah, kalau sudah, teman-teman lihat tengahnya. Teman-teman lihat C, dia terletak pada golongan 4A. Apakah sudah tergambar semua punyanya C ini? Ternyata sudah. Sudah ada 4 elektron punyanya C yang kita gambar. Sehingga teman-teman bisa bilang, oh berarti tidak ada elektron nganggurnya. Sehingga kita bisa bilang PEB-nya pasti 0 nih di sini. Nah, baru kita tandai elektron di sekitarnya C, dan kita hitung berapa PEI dan berapa PEB. PEI-nya berarti ada 4 pasang ya, karena ada 4 yang dipakai perikatan di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau PEB-nya, karena yang di tengah tadi tidak ada elektron bebas, nah teman-teman boleh langsung tulis PEB-nya adalah
0. Loh Kak, tapi kan yang luar ini ada PEB-nya. Masa ini nggak dihitung? Nah, kalau teman-teman menentukan geometri molekul, teman-teman fokusnya adalah hanya yang tengah saja. Jadi yang luar, ya teman-teman cuekin, hanya sebagai gambar awal saja. Seperti itu. Makanya untuk yang nomor 2 ini, jawaban yang tepat itu adalah yang delta ya. Jadi seperti itu. Ini mungkin cukup rumit ya kalau untuk yang nomor 2 ini, karena memang banyak yang harus diingat-ingat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk yang nomor 2? Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung diketik di chat-nya. Sepertinya aman. Aman atau pusing nih? Sepi-sepi aja ngechat. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, atau aman, atau ya agak pusing membaca materi ini, nanti teman-teman bisa review lagi ya. Paling tidak teman-teman ketika membahas bentuk molekul, yang dibahas itu pasti ngomongin tentang strukturnya terlebih dahulu. Ada struktur Lewis, kemudian bagaimana cara menggambarnya. Jadi seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke soal yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini kalau untuk teman-teman yang baru masuk di kelas 11, masih fresh nih harusnya. Atau mungkin ke bawah mimpi. Kita membahas tentang stoikiometri. Jadi di sini ada keterangan ya, kita baca dulu. Gas Y dapat dihasilkan dengan mereaksikan gas SO2 dan gas O2. Jadi ada reaksi SO2 ditambah O2 menjadi gas Y. Ini mungkin saya tulis dulu deh yang diketahui, biar nggak bingung. Jadi di sini kita membahas tentang stoikiometri. Terus tadi diketahuinya adalah gas Y itu terbentuk dari reaksi antara SO2 dengan O2 gitu ya. Jadi kita punya reaksi seperti ini. Kemudian terjadi reaksi 3 liter gas SO2 dengan gas O2 berlebih menghasilkan 10 gram gas Y. Oke, berarti di sini kita punya volumenya gas SO2. Kalau O2-nya berlebih dan ada massa gas Y yang dihasilkan, yaitu 10 gram. Oke, kita tulis keterangannya di bawah sini ya. Jadi ada volumenya SO2. Itu tadi 3 liter. Kemudian ada masanya gas Y. Ini mungkin biar nggak ketukar, saya tulisnya GR gitu ya. Gramnya maksudnya. Gramnya gas Y itu adalah tadi 10 gram gitu ya. Ya benar nggak sih 10 gram? Oke, betul. Dan di sini diketahui jumlah mol SO2 yang bereaksi sama dengan jumlah mol gas Y yang terbentuk. Jadi saya tulis lagi keterangannya ya. Mol SO2 yang bereaksi itu sama dengan mol gas Y yang terbentuk. Jadi N ini molnya ya. Nah, di sini ada lagi yang diketahui. Jika 7 gram gas CO pada kondisi ini memiliki volume 6 liter, maka massa molekul relatif gas Y adalah berapa? Jadi di sini biasanya kalau kita ngomongin gas itu pasti ada kondisinya. Entah itu STP, entah itu RTP, atau mungkin ada tekanannya dan ada suhunya gitu ya. Tapi di sini nggak dikasih tahu nih tekanannya berapa, kemudian suhunya berapa. Tapi yang dikasih tahu adalah pada kondisi ini ada gas CO. Oke, kita tulis dulu keterangannya. Ini untuk gas CO-nya sendiri itu punya massa 7 gram dan volumenya 6 liter. Massa 7 gram dan volumenya 6 liter. Ini mungkin kita bisa langsung hitung MR-nya gas CO juga. Dia punya MR yaitu 28 ya. C ditambah O, tadi C-nya 12, O-nya 16. Lalu yang diminta adalah berapa MR-nya gas Y.
Jadi yang ditanyakan sekarang adalah MR dari gas Y. Itu ada berapa gitu. Seperti itu. Nah, gimana nih cara mencari MR-nya? Nah, di sini ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Mungkin kalau teman-teman yang di kelas 10 bisa sambil buka rumus yang stoikiometri juga. Itu ada rumus yang mungkin masih ingat, ada jembatan mol. Jadi ada mol yang bisa diarahkan ke gram, ada mol yang bisa diarahkan dengan dengan volume dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa cek rumus itu karena ada beberapa rumus yang bakalan kita ambil. Nah, rumus yang pertama itu yang kita ambil adalah kalau kita pengen ngitung MR, itu kalau teman-teman cek di jembatan rumusnya ya, itu ada rumus seperti ini. Mol itu adalah massa atau gram dibagi dengan MR-nya. Nah, ini adalah rumus pertama yang bakal kita gunakan. Makanya di sini kita harus tahu nih, karena kita pengen punya MR-nya gas Y, kita harus punya molnya gas Y dan gramnya gas Y. Oke lah, kalau gramnya kita udah punya 10 gram. Tapi kita kan belum punya molnya nih. Tapi tadi ada keterangan, oh molnya gas Y itu sama dengan molnya SO2. Apakah molnya SO2 sudah tahu? Ternyata belum juga. Di sini ada volume, dan biasanya teman-teman kalau volume itu kan identik sama STP ya, langsung pakai 22,4. Nah, di sini nggak boleh, karena di soal tidak ada keterangan yang menyatakan tentang STP. Malah di sini diketahui pada kondisi ini ada gas lain. Nah, ini rumus yang pertama kita pakai ini. Rumus yang kedua yang kita pakai adalah mencari volume atau perbandingan pada saat diketahui gas lain dengan kondisi yang sama. Kondisi di sini maksudnya tekanan dan suhu ya. Teman-teman bisa pakai rumus perbandingan seperti ini. N1 per V1 sama dengan N2 dibagi V2. Jadi teman-teman bisa pakai rumus ini untuk mencari molnya SO2. Nah, sekarang kita coba hitung deh. Jadi di sini step by step-nya saya tuliskan ya. Jadi step pertama, Jadi step pertama itu kita menghitung molnya SO2. Jadi pertama kita menghitung mol itu dengan menggunakan rumus N per V ini. Jadi kita masukin rumusnya. N1 per V1 sama dengan N2 dibagi V2. Nah, yang satu ini saya masukkan punyanya SO2 deh. Yang kedua saya masukkan punyanya CO. Boleh dibalik nggak, Mas? Boleh. Yang penting konsisten. Yang pertama itu punya siapa, yang kedua punya siapa. Jadi terserah ya, teman-teman mau nentuinnya gimana. Nah, baru kita masukin angkanya sekarang. Molnya SO2, ini yang mau kita cari. Jadi saya tulis mol SO2 dibagi volume SO2. Kita lihat yang diketahui tadi, ada 3 liter ya. Nah, yang selanjutnya, itu yang akan saya hitung adalah molnya CO. Tapi di sini kan nggak ada molnya CO, Mas. Kita punyanya gram dan mr. Nah, kita hitung molnya pakai rumus gram per mr ini. Ini saya masukin langsung di sini. Jadi gram per mr-nya adalah 7 per 28 dibagi sama volumenya, yaitu 6. Nah, ini mungkin biar enak kita hitung-hitung dulu aja. 7 per 28 itu 0,25 ya. Kemudian ini ada yang bisa disederhanain juga. 3 sama 6 ini saya coret jadinya 2. Terus 7 sama 28 ini tadi 0,25. Jadi kalau saya tuliskan ulang, ini NSO2 per 1 sama dengan 0,25 per 2.
Atau kalau kita operasikan, maka NSO2-nya itu adalah 0,125 dengan satuan mol ya. Nah, kita udah ketemu nilai mol dari SO2. Nah, sekarang tinggal teman-teman menghitung MR dari SO2. Salah, menghitung MR-nya gas Y, sorry, bukan SO2. Nah, tadi ada keterangan bahwa molnya gas Y itu sama dengan molnya SO2. Berarti pasti 0,125 juga ya. Sehingga ketika teman-teman mau menghitung MR-nya, ya teman-teman tinggal balik aja rumus ini. Berarti MR itu sama dengan gram per mol ya. Gramnya itu tadi 10, dibagi molnya adalah 0,125, betul sekali. 0,125 itu 1/8, sehingga kalau dikali, jadinya dibalik gitu ya. Ini jadinya ketemunya adalah 80. Nah, sehingga ketemunya adalah 80 untuk soal yang nomor berapa nih? Nomor 3 ya. Nah, itu untuk soal nomor 3, teman-teman. Jadi, mereview tentang stoikiometri. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Silakan bisa disampaikan via mic boleh, atau bisa lewat chat juga. Misalkan ada yang masih bingung. Sepertinya cukup aman ya. Ini yang kelas 10, yang naik kelas 11 kayaknya bakalan masih mimpi buruk nih tentang ini. Maaf, soal slide yang soal tadi belum saya SS. Yang nomor 3 ya. Wait. Bisa di screenshot yang nomor 3. Oke, sudah ya. Oke, cukup aman untuk soal nomor... Oke, sama-sama. Cukup aman ya untuk soal nomor 3 ini. Kalau cukup aman, kita lanjutkan ke soal nomor 4 sekarang. Ini barangkali teman-teman ada yang masih mau tanya, tapi skip gitu ya. Itu langsung ketik di chat aja juga boleh. Kita lanjut ini sekarang. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini diminta memperhatikan diagram tingkat energi berikut. Yang diminta adalah berapa entalpi pembentukan standar dari gas SO3. Nah, jadi di sini kita membahas tentang entalpi pembentukan standar. Nah, di sini mungkin mohon maaf gambarnya agak 8 bit, tapi masih kelihatan lah ya. Nah, kita bahas dulu nih tentang entalpi pembentukan standar. Nah, untuk materi nomor 4 yang kita bahas itu sudah masuk materi kelas 11 ya, teman-teman. Yaitu materi tentang termokimia. Ini mungkin yang masih kelas 10 bisa ngikut dulu ya. Yang baru naik kelas 11 bisa ngikut dulu. Nanti teman-teman bakalan dapat materi ini soalnya. Nah, untuk yang masuk kelas 12, kita ingat-ingat lagi tentang termokimia. Nah, di sini kita bicara tentang entalpi pembentukan standar ya. Nah, apa sih entalpi pembentukan standar itu? Jadi entalpi pembentukan standar itu adalah entalpi atau entalpi yang terlibat atau perubahan entalpi yang terlibat dalam reaksi pembentukan satu mol zat, tapi nggak sembarangan pembentukan 1 mol zat nih, karena pembentukan 1 mol zatnya itu harus dari unsur bebasnya. Jadi misal nih, ini misal ya, kita bicara tentang reaksi pembentukan CO2. Ini CO2 gas misalkan. Nah, reaksinya itu teman-teman nggak boleh sembarangan. Jadi teman-teman nggak boleh kayak, oh ini pasti C tambah O2. Atau oh ini pasti CO ditambah O2. Nah, itu nggak boleh sembarangan seperti itu. Karena kita bicara di sini tentang unsur bebas. Jadi teman-teman harus tahu, ini kan terdiri dari 2 unsur ya. Ada unsur C sama ada unsur O.
Nah, berarti teman-teman harus tahu C-nya itu dalam wujud unsur bebas seperti apa, dan O-nya itu dalam wujud unsur bebas itu seperti apa. Nah, biasanya kalau yang bentuknya gas-gas itu bentuknya seperti ini ya. Jadi misalkan teman-teman membahas tentang F2 atau membahas unsur F, itu pasti unsur bebasnya adalah O2. F2. Tapi kalau unsur oksigen, unsur bebasnya adalah O2. Kalau misalkan dia klorin, Cl, itu juga unsur bebasnya Cl2. Tapi kalau teman-teman bicara tentang logam, Na atau Mg, nah itu biasanya sendirian. Dan ada beberapa yang sendirian juga, misalkan seperti C ini. Nah, selain teman-teman tahu rumusnya, teman-teman juga tahu fasanya. Kalau C itu harus solid, kalau O2 itu gas gitu ya. Nah, di sini nanti dia punya perubahan entalpi nih, disimbolkan delta H. Nah, ini yang disebut sebagai entalpi pembentukan standar. Jadi reaksinya harus seperti ini. Nah, sekarang kalau di soal, kita bicara tentang pembentukan standar SO3. Berarti ketentuannya, teman-teman harus bikin SO3 dari unsur bebasnya. Sehingga teman-teman harus cek, oh berarti di sini ada dua unsur ya. Ada unsur S sama ada unsur O. Berarti di sini saya tulis S ditambah dengan O. Kalau O berarti unsur bebasnya O2 ya. Kalau S harusnya S8 sih, tapi biasanya diajarinya pakainya S doang. Nggak masalah. Nah, fasanya pun juga di sini S itu solid. Kalau O2 itu fasanya gas. Dan jangan lupa, reaksi ini teman-teman setarakan. Nah, tapi teman-teman nggak boleh asal nyetarakan. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya begini. Misal nih, saya nyetarakannya pakai cara gini. Jadi di sini saya tulis O-nya supaya sama dengan yang kanan. Itu saya tulis di sini 3/2. Kan boleh ya? S-nya 1, O-nya jadi 3, maka di sini sudah setara. Nah, ini saya tulis delta-nya yang mau kita cari. Tapi Mas, misalkan reaksi ini saya kali 2, kan setara juga. Jadinya 2S tambah 3O2 jadi 2SO3. Apakah boleh Mas seperti itu? Nah, jawabannya nggak boleh ya teman-teman. Teman-teman kalau berkaitan dengan delta H, itu nggak boleh asal mengalihkan. Kenapa kok nggak boleh ngasal? Karena di sini ada keterangan. Pembentukannya harus 1 mol. Atau dalam reaksi termokimia itu, molnya ini setara atau sama dengan nilai koefisiennya. Jadi maksudnya, dalam reaksi ini, SO3-nya nggak boleh diutak-atik. Koefisiennya harus 1. Nggak boleh diganti jadi 2 atau bahkan 10. Gitu ya. Itu nggak boleh, karena ada ketentuannya. Makanya reaksinya sebenarnya itu seperti ini doang. S ditambah 3/2O2 menjadi SO3. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal itu, ini mungkin saya breakdown langsung di sini ya. Itu ada 2 step, teman-teman. Ada step pertama, ini mungkin kalau yang sudah dapat materi ini langsung ya, bisa langsung ini. Tapi saya coba jelaskan ulang. Jadi reaksi ini berlangsung dalam 2 tahap. Tahapan pertama itu adalah terjadi perubahan dari 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO2 ditambah 2O2. Dan tahapan ini memiliki nilai delta H itu sama dengan minus 593,8 kilojoule. Itu saya sebut sebagai tahapan pertama. Tahapan kedua itu terjadinya adalah 2SO2 ditambah 2O2, dia akan menghasilkan 2SO3 dengan nilai delta H adalah minus 196,6 kilojoule. Nah, ini ada tahapan pertama ya. Ini mungkin saya tulis di sini. Ini tahapan satunya.
Ini tahapan 2-nya. Nah, terus apa hubungannya tahapan ini dengan entalpi pembentukan standar? Nah, hubungannya seperti ini. Kita pengen reaksinya jadi seperti ini persis. Jadi reaksinya yang ruas kiri adalah ini, yang ruas kanan adalah ini. Nah, tapi yang disoal itu agak beda nih. Ini ada dua reaksi yang harus kita sederhanakan. Nah, gimana caranya menyederhanakan reaksi-reaksi ini? Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat langsung ya, sebenarnya kan kalau kita cek di sini, ini S-nya di ruas kiri, O2 di ruas kiri, SO3 di ruas kanan ya. Nah, kita identifikasi dulu. Di sini ada S, kemudian O2-nya ada banyak nih. Ini ada O2, ini ada O2, ini pun ada O2 gitu ya. Kita biarin dulu. Kemudian ada SO3 di sini. Nah, kita patokannya pakai S sama SO3 aja. S-nya sudah sama-sama di ruas kiri, dan SO3-nya sama-sama di ruas kanan. Nah, supaya reaksinya jadi sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita lihat di sini adalah, ini kan Cof-nya 2 nih, 2S. Tapi kita pengennya cuma 1. Jadinya, reaksi 1 itu harus dibagi 2 gitu ya. Dan yang reaksi 2 pun, itu juga harus ikut kita bagi sama 2. Tujuannya supaya apa? Supaya sesuai sama yang kita inginkan. Jadi kalau ini reaksinya dibagi 2, maka semua Cof yang ada di sini dan delta H-nya juga ikut kita bagi 2. Jadi kalau yang reaksi yang satu ini, setelah dibagi 2, jadinya adalah S, saya nulisnya agak kecil ya, takut nggak muat, sama 3/2 O2 menjadi SO2 ditambah O2, dan dia punya delta H. Ini teman-teman bisa langsung dibagi 2 ya, delta H yang ada di sini, minus 593,8. Ini saya takut salah hitung, saya kalkulator. 593,8 dibagi 2, 296,9 ya. Minus 296,9. Jadi kita tabrak aja karena nggak muat. Yang kedua juga ikut kita bagi 2, jadinya SO2. Ditambah O2 menjadi SO3. Dengan nilai delta H juga ikut kita bagi 2 ya. Kalau minus 196,6, kalau dibagi 2, maka jadinya adalah 98,3. Jadi ini minus 98,3. Kemudian kedua reaksi ini kita jumlahkan. Nah, kalau dijumlah gimana, Mas? Delta H-nya langsung dijumlah normal aja ya sebenarnya. Tapi kalau reaksinya itu, kalau ada zat yang sama di ruas kiri dan ruas kanan, itu sama kayak pengurangan. Jadi di sini ada SO2, koefisien 1. Ini pun SO2, koefisien 1. Di sini ada O2, koefisien 1. Ini pun ada O2, koefisien 1. Sehingga ketika kita jumlahkan, jadinya adalah S solid ditambah 3/2 O2 gas menjadi SO3 gas juga. Nah, ini kalau kita jumlahkan nilai delta H-nya, ya teman-teman tinggal jumlahin aja. Minus 296,9 ditambah minus 98,3. Maka ketemunya adalah minus 395,2. Nah, kalau dicek di ABCDE, itu jawaban yang tepat adalah yang D ya berarti. Nah, ini kayaknya kebalik deh tulisnya. 395 ya harusnya. Ini tulis aja wis. Ini minus 395,2. Ini saya salah nulis nih di sini. Harusnya 395. Jadi seperti itu ya untuk soal nomor 4. Apakah ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 4 ini? Jadi yang naik kelas 12, ini nge-review termo ya. Untuk yang teman-teman yang naik kelas 11,
ya bisa ngikuti dulu deh. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, bisa langsung diketik di live chat-nya, atau bisa teman-teman juga langsung open mic-nya. Siapa tahu mungkin nulisnya terlalu ribet. Oke, silahkan. Atau mungkin ada yang sudah pusing, mungkin bisa direspon di chat-nya juga. Reviewnya banyak ya soalnya. Lumayan ini. Oke, tidak ada yang bertanya ya. Jadi aman untuk soal nomor 4 ini. Kalau aman, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ini lagi-lagi materi kelas 11 ya. Nah, di sini kita bicara tentang laju reaksi. Karena di sini ada orde-ordenya. Ada reaksi seperti itu. Diketahui memiliki reaksi orde 1 terhadap aseton. Jadi orde 1 terhadap aseton. Dan juga orde 1 terhadap H+. Nah, ketika aseton 0,01 molar dan pH-nya 2, maka laju terbentuknya HBr adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, yang diminta adalah pH larutan ketika aseton 10 pangkat min 3 molar dan laju berkurangnya Br2 adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5. Adalah berapa? Jadi seperti itu. Nah, ini mungkin kita perjelas dulu ya. Aseton itu adalah yang CH3OCH3 ini. Oh, ribet ngomongnya. Jadi ini adalah aseton. Jadi jangan pusing. Nah, ini kita bahas tentang laju reaksi. Kita review singkat dulu bagaimana bikin rumusnya. Jadi kalau kita bicara rumus laju reaksi, itu ada punya rumus umum seperti ini ya teman-teman. R, atau kadang di buku nulisnya V, itu adalah K dikali konsentrasi Za di pangkat ordenya, dikali dengan konsentrasi B di pangkat ordenya juga. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kalau K ini konstanta ya, sudah jelas. Kalau R ini laju reaksi. Nah, kalau A dan B ini, itu adalah zat yang bereaksi. Kalau X dan Y, ini adalah orde terhadap zat yang bereaksi. Nah, jadi kita punya dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah zat yang bereaksinya. Yang kedua adalah ordenya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tadi ada keterangan yang menyatakan bahwa reaksinya orde 1 terhadap aseton dan orde 1 juga terhadap H+. Nah, berarti di sini kita bisa susun rumus umumnya terlebih dahulu. Jadi ketika ditulis R itu sama dengan K dikali aseton, karena tadi yang bereaksi ada aseton. Aseton pangkat 1, atau teman-teman nggak perlu tulis pangkat 1 juga boleh. Tapi untuk memperjelas aja ordenya 1 di sini. Dikali sama konsentrasi H+ pangkat 1 juga. Jadi kita punya persamaannya seperti ini. Loh Mas, tapi kan di sini BR2-nya ada. Kok di formulanya atau di rumusnya nggak ditulis? Ya karena di sini nggak diketahui terhadap BR2 itu ordenya berapa, dan di sini juga nggak dikasih tahu. Seharusnya sih ada, tapi dinyatakan sebagai orde berapa. Tapi ya udahlah, kita ngikut aja gitu ya. Nah, sekarang kita punya kondisi 2H. Kondisi pertama, itu ketika aseton 0,01 molar, pH-nya 2, maka laju terbentuknya HBr adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini saya tulis sebagai kondisi 1. Jadi tadi diketahui ada aseton ya.
kemudian ada pH, kemudian ada laju terbentuknya HBr. Saya simbolkan pakai RHBr. Nah, aseton itu tadi pada kondisi pertama 0,01, pH-nya 2, lajunya segitu. Ini 0,01, kemudian ini tadi 2, HBr-nya 2,5 dikali 10 pangkat min 5. Ini konsentrasinya dalam satuan molar, ini molar per detik. Ini pada kondisi pertama. Kemudian pada kondisi kedua, itu diketahui lagi masalah warna. Pada kondisi 2, itu diketahui lagi ada konsentrasi aseton juga ya, segitu. Ada laju berkurangnya Br2, sama ada pH-nya. Nah, berarti di sini saya tuliskan aseton dulu. Kemudian tadi pH-nya yang ditanya ya. Ini ada R-nya Br2. Kemudian yang ditanya adalah pH-nya. Yang pH-nya kita nggak tahu. Asetonnya tadi 10 pangkat min 3. Kalau RBR2-nya sama ya. Tadi 2,5 kali 10 pangkat min 5 molar per detik. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Jadi, biasanya teman-teman kalau soal laju reaksi kan pakai tabel ya. Tapi karena ini bukan dalam bentuk tabel, dalam bentuk data seperti ini, ya teman-teman bisa bandingin aja. Jadi teman-teman bandingin R1 dibagi dengan R2 atau dibandingin dengan R2 itu sama dengan K dikali konsentrasinya, itu ada konsentrasi aseton. Aseton 1 ya, itu artinya aseton pada kondisi 1 sama dikali konsentrasi H+ pada kondisi 1. Dibagi K dikali aseton pada kondisi 2 dikali H+ pada kondisi 2 juga. Nah, karena K ini konstanta ya, konstanta biasanya pasti sama. Jadi langsung kita coret aja, K-nya nggak penting. Nah, sekarang tinggal kita masukkan data-data yang perlu atau data-data yang diketahui. Nah, tapi masalahnya di sini rumusnya itu pakai H+, sedangkan di sini pakainya pH. Nah, untuk teman-teman yang sudah belajar asam basa kemarin, itu masih ingat ya, kalau nilai pH-nya 2, maka konsentrasi H+-nya itu adalah 10 pangkat min 2 molar. Sehingga kita boleh masukin langsung ke H+-nya di sini. Oh, berarti H+ pada kondisi pertama adalah 10 pangkat min 2. Terus masalah kedua, nilai R-nya pun juga beda. Yang satu R-nya HBr, yang satu R-nya Br2. Terus gimana Mas kalau misalkan R-nya berbeda? Kita jadikan dalam bentuk R yang sama. Misalkan kita pakai patokan kondisi 1, HBr, maka di sini pun juga kita ubah menjadi HBr juga. Gimana cara mengubahnya? Kita sesuaikan dengan koefisien. Nah, kebetulan koefisiennya di sini, HBr itu 1, kemudian asetonnya pun juga 1. Sehingga kalau cara perbandingan, kan koefnya sama ya. Kalau koefnya sama, maka nilai R-nya pun juga sama. Jadi ini juga punya R-nya HBr. Saya beri keterangan. Koefisiennya sama gitu ya. Nah, sekarang kita bisa masukin nilai-nilainya. Yang R1 2,5 kali 10 pangkat min 5. R2-nya pun juga 2,5 kali 10 pangkat min 5. Ya, nggak usah ditulis pun nggak apa-apa sih, karena sama ya, pasti kecoret. Aseton 1 itu nilainya 0,01. Atau saya tulis 10 pangkat min 2 dikali H+-nya, itu juga 10 pangkat min 2 gitu ya.
dibagi aseton 2, yaitu 10 pangkat min 3, dikali H plusnya. Jadi di sini saya tulis H plus kondisi 2. Gitu ya. Ini kalau saya coret, ya udahlah kecoret semua ya. 1, 1. Berarti kalau kita boleh kali silang, jadinya gini. Ini tak kalikan 10 pangkat min 4 ya. Berarti yang ini juga tetap 10 pangkat min 3 dikali H plus 2 itu sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, kalau kita pindah ruas, jadinya H plus 2-nya itu adalah 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 3, maka ketemunya adalah 10 pangkat min 1 ya. Atau kalau kita ubah ke pH, lagi-lagi teman-teman yang sudah belajar asam basa, kalau H plus 10 pangkat min 1, maka nilai pH-nya adalah 1 ya. Nah, jadi untuk yang soal nomor berapa ini? Nomor 5, jawaban yang tepat adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Nah, itu untuk soal yang nomor 5. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk soal nomor 5 ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa 10 pangkat min 1, maka pH-nya 1. Mungkin saya tulis di sini ya. Rumus pH itu adalah minus log konsentrasi H plus. Jadi pakai sifat logaritma nih. Teman-teman belajar matematika juga di sini. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan, bisa buka mic-nya atau bisa lewat chat juga. Kalau tidak ada, masih bisa terbahas mungkin sekitar 1 sampai 2 soal lagi sih. Udah 13-18 ya. Oke, bisa kalau ada yang mau tanya bisa lewat chat dulu. Tapi kalau tidak ada, kita lanjutin ya. Kita pindah ke soal yang nomor berapa sekarang? Nomor 6. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Ini ada yang bertanya, wait. Kak, maaf mau SS soalnya. Oh iya, tunggu sebentar. Tadi yang nomor 5 ya. Nah, ini yang nomor 5. Oke, sudah ya? Oke, sama-sama. Kita lanjutkan ya ke soal yang nomor 6 sekarang. Untuk soal nomor 6 ini, yang kita bicarakan adalah tentang kesetimbangan ya. Ini lagi-lagi materi kelas 11. Jadi di sini diketahui pada kondisi tertentu, reaksi kesetimbangan berikut memiliki nilai Kp sama dengan 0,01 dikali RT. Dan reaksinya seperti ini. Jika pada kesetimbangan NaCl sama dengan NO sama dengan 0,1 molar, maka berapa konsentrasi Cl2-nya? Oke, jadi di sini kita membahas tentang beberapa hal ya. Ada tentang kesetimbangan sebenarnya, tapi kita mereview sedikit bagaimana rumusnya. Tapi sampai sini suara saya aman ya? Maksudnya nggak ada putus-putus atau tiba-tiba kayak robot suaranya? Oke, kita lanjutkan. Ketika kita membahas kesetimbangan, itu ada 2 hal yang biasanya kita bahas. Yang pertama ada yang namanya Kc, yang kedua ada yang namanya Kp. Gitu ya. Nah, di sini kita harus mengilustrasikan menggunakan rumus kimia. Jadi misal nih, dalam suatu reaksi, itu diketahui reaksinya itu seperti ini. Zat A direaksikan dengan zat B, menghasilkan zat C ditambah zat
D. Nah, terus teman-teman ditanya bagaimana rumus KC-nya dan bagaimana rumus KP-nya. Nah, kalau teman-teman diminta bagaimana rumus KC-nya, maka akan menjadi rumus yang seperti ini. KC sama dengan konsentrasi C pangkat koefisiennya, yaitu C kecil, dikali konsentrasi ZD di pangkat koefisiennya, yaitu D kecil, dibagi konsentrasi ZA di pangkat koefisiennya, yaitu A kecil, dan konsentrasi ZB di pangkat koefisiennya, yaitu B kecil. Nah, tahu dari mana dia punya rumus seperti ini? Kalau teman-teman menghitung rumus atau membuat rumus KC itu, pasti ada pola seperti ini. Yang ditaruh sebagai pembilang itu adalah produk ya. Dan yang ditaruh sebagai penyebut itu adalah reaktan. Jadi bisa dibilang reaksinya itu adalah produk, jangan lupa dipangkat dengan koefisien masing-masing, dan juga dibagi dengan reaktan, dipangkat dengan koefisien masing-masing gitu ya. Nah, tapi hati-hati karena untuk rumusnya itu ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, satuannya harus dalam satuan molaritas ya, atau dalam satuan konsentrasi. Yang kedua, yang bisa masuk ke dalam rumus itu adalah khusus fasa, aqueous, dan fasa gas. Jadi harus dua fasa ini. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gini. Misalkan A, B, C, D ini semuanya sama-sama aqueous gitu. Jadi kalau semuanya sama-sama aqueous, teman-teman boleh masukin. Oh, C-nya masuk di pembilang, D-nya masuk di pembilang, A dan B-nya masuk di penyebut. Tapi seandainya, ini seandainya yang D-nya itu adalah solid. Berarti kan dia nggak masuk di sini ya. Nah, kalau nggak masuk di sini, teman-teman anggap nilainya 1. Atau teman-teman nggak perlu tulis. Jadi reaksinya atau rumusnya jadi C pangkat C dibagi A pangkat A dan B pangkat B saja. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi gimana Kak kalau misalkan yang kanan ini ternyata solid semua? Ya berarti yang atas jadinya 1. 1 per yang kiri. Berlaku juga misalkan ternyata yang solid yang sebelah kiri ya. Kalau solidnya yang kiri, berarti yang bawah ini kita anggap nilainya 1. Jadi rumusnya tinggal yang atasnya aja. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk menghitung nilai KC. Bagaimana kalau misalkan ditanya KP-nya? Nah, kalau ditanya KP-nya, itu ada dua rumus juga. Yang pertama, bentuknya mirip, tapi dia pakai satuan tekanan. Jadi di sini saya tulis PC, pangkat koef-nya. PD, pangkat koef-nya. Dibagi PA, pangkat koef-nya. Sama PB, pangkat koef-nya. Sama sebenarnya, konsepnya adalah produk dibagi sama reaktan gitu ya. Nah, cuman bedanya di ketentuannya juga. Jadi ketentuan yang pertama, itu satuannya harus pakai satuan tekanan. Jadi kasarannya, biasanya kalau konsentrasi atau molaritas kan pakai M besar gitu ya. Tapi kalau yang KP, teman-teman harus pakai satuannya misalkan ATM, seperti itu. Yang kedua, itu hanya fasa gas saja yang boleh masuk ke dalam rumus ini. Nah, itu kalau teman-teman menghitung KP dan juga menghitung KC. Nah, kalau dalam soal, tadi ada rumus yang sedikit berbeda. Nah, rumusnya bentuknya tadi seperti ini ya. KP sama dengan 0,01 dikali RT. Apa sih maksudnya? Jadi, selain kita punya rumus KC dan KP seperti ini, KP dan KC ini mereka punya hubungan sebenarnya. Jadi kalau hubungan antara KP dan KC itu, kalau dirumuskan, dia punya rumus seperti ini. KP itu sama dengan KC dikali R
dikali T dipangkat dengan delta N. Nah, jadi rumusnya kurang lebih hubungannya seperti ini. Kp sama dengan Kc dikali RT dipangkat delta N. Kalau R itu kayak di stoikiometri ya, dia tetapan gas ideal. Tapi sebenarnya kalau dalam soal tadi, yang penting itu adalah delta N. Delta N ini apa? Ini adalah koefisien gas kanan dikurangi koefisien gas kiri. Jadi fokusnya adalah hanya zat yang berfasa gas ya, yang kita tulis. Nah, sekarang kita lihat. Tadi diketahui reaksinya adalah 2NOCl menjadi 2NO ditambah Cl2. Saya tulis ulang di sini. 2NOCl gas mengalami kesetimbangan menjadi 2NO gas ditambah Cl2 gas. Nah, otomatis kalau teman-teman pengen membuat rumusnya yang bawah ini, yang Kp yang bawah ini, maka rumusnya itu adalah Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N ya harusnya. Tapi karena di sini kita belum hitung delta N-nya, ya kita hitung dulu deh. Delta N-nya berapa? Itu kan tadi koefisien gas yang kanan dikurangi koefisien gas yang kiri ya. Nah, fokusnya teman-teman adalah gas kanan ini, totalnya kan ada 2, ditambah kalau nggak ada angkanya 1 gitu ya. Kalau yang ini 2, sehingga jumlahnya, kalau yang kanan itu berarti 3, yang kiri itu 2. Sehingga delta N-nya adalah 1. Makanya reaksinya itu seperti ini. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat 1. Sedangkan di sini diketahui memiliki nilai Kp sama dengan 0,01 RT. Ya udah, kalau kita cocokin sama bentuk rumusnya seperti ini, maka nilai Kc-nya itu otomatis 0,01 gitu ya. Karena tadi bentuk rumusnya seperti itu. Nah, kalau sudah teman-teman uraikan Kc-nya seperti itu, nge-lag, tunggu sebentar ya. Oke, sudah selesai nge-lag-nya. Kita lanjutkan ke rumus Kc-nya. Nah, teman-teman susun rumus Kc-nya sesuai dengan yang ada di reaksi. Jangan lupa, produk itu sebagai pembilang, pangkat koefisien, Cl2 koefisiennya 1, nggak saya tulis pangkatnya ya, dibagi sama reaktan. Berarti NOCl dipangkat 2. Nah, sekarang kita masukin angkanya. Oke, jangan di sini. Di bawahnya. Tadi Kc-nya adalah 0,01. NO-nya diketahui di soal tadi, itu sama dengan NOCl, yaitu 0,1 molar. Ya, kalau kayak gini mudah sih. Jadi di sini saya masukin 0,1 pangkat 2. Cl2-nya kita mau cari ya. NOCl-nya 0,1 pangkat 2 juga. Ya karena sama-sama pangkat 2, angkanya pun juga sama. Ya udahlah ya, kita coret aja. Oke, sudah kecoret. Berarti sisanya adalah konsentrasi Cl2 itu adalah 0,01 molar. Nah, jadi untuk soal nomor berapa ya? Nomor 6 ya. Oh ya betul. Jawaban yang tepat adalah yang opsi delta. Jadi ini untuk soal yang nomor 6 ya teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan soal nomor 6 ini? Ini mungkin soalnya bisa di screenshot dulu. Kemudian ini tadi pembahasannya ya. Jadi teman-teman ingat rumus Kc, rumus Kp, dan hubungan antara Kp dan Kc. Karena yang kepake kebetulan yang paling bawah ini sama yang paling atas. Oke, gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Berhubung ini waktunya sudah habis ya.
Kalau ada yang mau ditanyakan bisa via chat dulu. Silakan bisa disampaikan via chat atau bisa langsung open voice juga boleh. Silakan. Mungkin saya beri waktu ya sekitar 1 sampai 2 menit. Siapa tahu ada yang mau tanya. Kak, pembahasan nomor 5. Oke, kita break nomor 5 ya. Ini ya tadi nomor 5. Kalau yang bertanya sepertinya aman-aman saja ya. Entah aman, entah ini banyak banget yang udah direview soalnya. Oke, sama-sama. Oke, mungkin pertemuannya kita akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi perlu teman-teman perhatikan ya, closing statement aja. Jadi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya kalau dari sebaran yang tadi, itu memang mayoritas materi yang sering keluar dalam UTBK SBMPTN itu memang banyak banget di materi kelas 11 dan juga kelas 10-nya. Jadi ibaratnya teman-teman jangan sampai meremehkan materi-materi itu ya. Jadi ibaratnya tetap diingat-ingat materi yang sudah berjalan kemarin. Kalau lupa gimana Mas? Ya paling nggak baca-baca dulu deh. Supaya nanti ketika mendekati SBMPTN, mungkin ketika semester 2 ya, biasanya kan persiapan tuh semester 2. Itu ya teman-teman nggak ngulang banyak-banyak banget karena masih ingat. Terus seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu saja. Kalau misalkan tadi ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Kalau gitu saya akhiri. Tetap semangat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Oke. Yang di chat sama-sama juga ya. Semangat semuanya.